Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membedah profil tokoh besar nasional yaitu B.J. Habibie. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Salsabila dari kelas 10C. Sosok beliau bukan sekedar mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, melainkan simbol kebangkitan teknologi tanah air dan teladan tentang kesetiaan. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya melihat daftar prestasinya, tapi juga memetik nilai-nilai kerja keras dan cinta tanah air yang beliau miliki. Saya harap informasi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Berikut adalah biografi B.J. Habibie. Yuk, mari kita simak. Bakarudin Jusuf Habibie bukan sekedar nama dalam deretan Presiden Indonesia. Ia adalah fenomena, seorang manusia yang hidup di persimpangan antara logika, mekanika kuantum Jerman dan spiritualitas religius Indonesia. Bakarudin Jusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936. Habibie kecil adalah anak yang penuh rasa ingin tahu. Ayahnya, yaitu Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian, sering membacakannya ayat-ayat suci Al-Quran yang menurut Habibie memberikan ketenangan luar biasa pada otaknya yang selalu berputar cepat. Kehidupan berubah total pada 3 September 1950. Sang ayah wafat akibat serangan jantung saat sedang mengimami sholat. Di depan jenazah ayahnya, Habibie bersumpah untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ibunya, Tuti Marini Puspowardojo, menjual kendaraan dan rumah mereka di Parepare untuk memboyong anak-anaknya ke Bandung demi pendidikan yang lebih baik. Di SMA Kristen Dago, Habibie mulai dikenal sebagai otak cemerlang yang mampu menyelesaikan soal matematika rumit dalam hitungan detik. Tahun 1955, Habibie berangkat ke Jerman Barat tanpa beasiswa negara. Ia hidup dari kiriman uang ibunya yang bersumber dari usaha catering dan kos-kosan di Bandung. Kondisi ini sangat kontras dengan mahasiswa lain yang dikirim pemerintah. Habibie seringkali hanya makan roti keras dan berjalan kaki berkilo-kilometer di tengah salju untuk menghemat ongkos bus. Penyakit tuberkulosis tulang bahkan sempat menghampirinya, membawanya ke ambang kematian. Namun, di bangsal rumah sakit itulah ia menuliskan sumpah setianya kepada Indonesia. Sumpahku kepada Ibu Pertiwi akan kuberikan segalanya untukmu. Pada 1965, ia lulus dengan predikat summa cum laude untuk gelar doktor insinyur dari RWTH Aceh. Disertasinya mengenai konstruksi pesawat terbang menjadi rujukan penting di Eropa. Karir Habibie di Jerman mencapai puncaknya di perusahaan Messerschmitt Bölkow Blohm. Saat itu, industri penerbangan dunia menghadapi masalah besar. Pesawat sering jatuh karena retakan kecil, tak kasat mata pada sambungan sayap dan badan pesawat akibat kelelahan logam. Habibie menemukan solusi melalui matematika murni. Ia menciptakan rumus crack propagation theory. Rumus ini memungkinkan para insinyur menghitung perambatan retakan hingga tingkat atom. Penemuan ini mengubah segalanya. Yang pertama, keamanan. Pesawat menjadi jauh lebih aman karena titik retak bisa diprediksi. Yang kedua, efisiensi. Berat pesawat bisa dikurangi tanpa perlu penguatan berlebih, sehingga kapasitas muat dan jarak tempuh meningkat. Yang ketiga, standar dunia. Rumus ini diadopsi secara global dan hingga kini dikenal sebagai faktor Habibie. Tahun 1974, Ibnu Sutowo membawa pesan dari Presiden Soeharto. Habibie, buatkan saya pesawat. Habibie pulang. Ia melepaskan posisi jabatan tinggi dan gaji selangit di Jerman demi membangun negerinya. Ia memimpin industri pesawat terbang Nurtanio. Visinya adalah mulai dari akhir, berakhir di awal. Artinya, Indonesia tidak perlu belajar membuat baut dulu, tapi langsung merakit pesawat canggih, lalu perlahan menguasai teknologinya secara utuh. Puncaknya adalah 10 Agustus 1995. Seluruh rakyat Indonesia menahan napas saat N-250 Gatot Kaca lepas landas dari Bandara Hutan Hussein Sastranegara. Pesawat itu adalah mahakarya, satu-satunya pesawat turboprop di dunia yang menggunakan teknologi subsonik fly-by-wire. Sayangnya, krisis moneter 1998 dan tekanan IMF menghentikan proyek ini.
Habibie di posisi tersulit bagi seorang politisi. Pada 21 Mei 1998, ia dilantik menjadi presiden ketiga setelah Soeharto mundur. Banyak yang meremehkannya, menyebutnya presiden transisi atau anak emas Orde Baru. Namun, dalam 17 bulan jabatannya, Habibie melakukan ledakan demokrasi. Yang pertama, kebebasan pers. Ia membebaskan media tanpa syarat, mengakhiri era sensor ketat. Yang kedua, tahanan politik. Tokoh-tokoh seperti Sri Bintang, Pamungkas, dan Katana Gusmau dibebaskan. Yang ketiga, UU anti monopoli, menciptakan persaingan ekonomi yang sehat. Yang keempat, penyelamatan rupiah. Dari 15.000 menjadi 6.500 per dolar, sebuah prestasi ekonomi yang belum terulang hingga kini. Yang kelima, otonomi daerah, memberikan wewenang besar pada daerah untuk mengelola diri sendiri, mencegah disintegrasi bangsa. Menurut wawancara pribadinya bersama Jawa Post pada tahun 2016, kedua orang tuanya terpaksa meninggalkan keluarga besar mereka karena masalah perbedaan budaya. Alwi yang merupakan orang Bugis Gorontalo tidak terima oleh keluarga Tuti yang berasal dari Ningrat, Yogyakarta. Demikian pula sebaliknya. Dalam wawancara tersebut, Habibie menjelaskan bahwa keluarganya mempertahankan kebiasaan menikah di dalam keluarga untuk menjaga kepemilikan tanah atau harta. Ini dilakukan agar tidak ada perebutan harta atau tanah oleh pihak luar. Alwi Abdul Jalil Habibie memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala, kerajaan, dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, Tuti Marini Puspawardojo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspawardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat sebagai historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bon Bolong, Provinsi Gorontalo. Garis keturunannya dimulai dari Lamakasa, seorang Bugis yang menetap di Gorontalo dan menikahi seorang wanita lokal bernama Hawaria. Mereka memiliki beberapa anak, salah satunya adalah Habibie. Pada tahun 1908 adalah keturunan dari Lamakasa dari silsilah keluarga kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago, Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bakarudin Yusuf Habibie menikah dengan Hasri Ainun Basari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow Bloch, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatannya hanya berlangsung singkat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompat-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh
Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998 di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Membangun di bawah Presiden Soeharto. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada era pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik, dan yang paling penting adalah UU Otonomi Daerah. Melalui penerapan UU Otonomi Daerah, inilah gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya UU Otonomi Daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan Baharudin Yusuf Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan yang pihak kontra menganggap bahwa pengangkatan Baharudin Yusuf Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Akhir perjalanan. Setelah meletakkan jabatan dengan kesatria pada tahun 1999, Habibie kembali menjadi warga negara biasa. Namun, ujian terberat datang pada 22 Mei 2010. Wafatnya Hasri Ainun Besari. Dunia Habibie seolah runtuh. Ia menerima besi kosmetik hingga dokter menyarankan menulis untuk terapi. Hasilnya adalah buku Habibie dan Ainun. Sebuah memori cinta yang mengingatkan bangsa Indonesia bahwa di balik kecerdasan teknologinya ada hati yang sangat lembut dan sedia. Baharudin Yusuf Habibie wafat pada 11 September 2019. Jutaan rakyat mengantarkannya ke tempat Kalibata. Ia pergi dengan meninggalkan pesan bahwa intelektualitas tanpa integritas adalah kesia-siaan. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 6:05 WIB karena gagal jantung. Sebelumnya, Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan, jenazah Baharudin Yusuf Habibie dibawa dari RSPAD menuju kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan, Blok L15 7 nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 2 WIB. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Sementara
atau di periode pertama jabatan Matahir kepada awak media sosial menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun Universitas Binari seperti dikutip The Star. Mahathir mengaku sangat sedih. Kenangan yang jarang diketahui adalah titik balik hidupnya saat sang ayah, yaitu Auli Abdul Jalil Habibie, wafat saat sedang mengimami sholat Isya. Di usia 14 tahun, Habibie muda bertekad menjadi sosok yang berguna bagi bangsa. Beliau dikenal sebagai anak yang sangat aktif bertanya, hingga ibunya harus bekerja keras mengirimnya sekolah ke Jerman demi memuaskan rasa haus ilmunya. Pada 10 Agustus 1995, langit Bandung menjadi saksi sejarah. Kenangan yang paling menggetarkan adalah saat Habibie berdiri di landasan pacu dengan mata berkaca-kaca melihat N250 Gatot Kaca lepas landas. Itu adalah pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan teknologi subsonik dan fly-by-wire. Dunia internasional sempat sanksi, namun Habibie membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar bangsa tempe, melainkan bangsa yang mampu menaklukkan teknologi tinggi. Di dunia sains, kenangan tentang Habibie adalah tentang keamanan terbang. Sebelum adanya faktor Habibie, kecelakaan pesawat akibat kelelahan logam sulit diprediksi. Habibie menemukan rumus matematika untuk menghitung titik retak pada sambungan sayap dan badan pesawat hingga tingkat atom. Penemuan ini mengurangi risiko kecelakaan secara drastis dan membuat bobot pesawat lebih ringan, hemat bahan bakar. Inilah mengapa beliau sangat dihormati di raksasa penerbangan seperti Boeing dan Airbus. Masyarakat mengenang Habibie sebagai presiden yang tidak haus kekuasaan. Di tengah kerusuhan 1998 yang mencekam, beliau mengambil keputusan berani untuk membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode, sesuatu yang sebelumnya tabu. Kedua, beliau melepaskan belenggu media dengan menghapus SIUPP, sehingga pers Indonesia menjadi salah satu yang paling bebas di Asia Tenggara. Beliau menstabilkan nilai tukar rupiah dari 15 ribuan menjadi 6.500-an per dolar, hanya dalam waktu singkat melalui kebijakan ekonomi yang teknokratis. Kenangan tentang Habibie di masa tuanya adalah sosok yang tenggelam di antara ribuan buku di perpustakaan pribadinya yang megah. Setiap tamu yang datang akan disambut dengan diskusi hangat mengenali masa depan Indonesia, pesawat R80, hingga pentingnya sumber daya manusia. Beliau sering bercanda dengan gaya bicaranya yang cepat dan aksen Jerman Bugis yang khas, menunjukkan bahwa meskipun sudah sepuh, otaknya tetap kerja secepat mesin turbin. Kenangan terakhir adalah pemandangan beliau yang setiap hari mengenakan selendang milik Ibu Ainun dan rutin membacakan doa di sisi tempat tidur sang istri yang sudah tiada. Beliau mengajarkan bangsa ini bahwa kehebatan otak atau iptek tidak ada artinya tanpa kelembutan hati atau infak. Kisah cintanya mengubah persepsi banyak orang tentang kesetiaan yang kemudian diabadikan dalam film blockbuster yang ditonton jutaan orang Indonesia. Habibie bukan sekedar mantan presiden, beliau adalah eyang bagi seluruh anak bangsa. Sosok yang membuktikan bahwa kecerdasan intelektual bisa berjalan beriringan dengan kerendahan hati yang luar biasa. Baik teman-teman semua, sebelum saya benar-benar mengakhiri perjalanan kita menelusuri jejak langkah Baharudin Yusuf Habibie hari ini, izinkan saya mengajak teman-teman semua sejenak merenungkan sebuah esensi dari seluruh biografi yang baru saja kita bedah. Membicarakan Baharudin Yusuf Habibie bukan sekedar membicarakan deretan rumus matematika yang rumit atau jabatan tinggi di kursi kepresidenan. Jika kita tarik garis lurus dari masa kecilnya di Parepare hingga hari terakhir
telah tiada. Beliau telah lepas landas menuju keabadian, bersatu kembali dengan belahan jiwanya di tempat terbaik di sisi Tuhan. Namun, tugas kita sebagai generasi penerus baru saja dimulai. Warisan terbesar beliau bukanlah pesawat N250, melainkan sebuah keyakinan yang kini ia tetapkan di pundak kita semua, yaitu anak Indonesia bisa, kita setara dengan bangsa manapun di dunia ini. Mari kita bawa semangat Habibie ke dalam setiap karya kita. Jangan biarkan mimpi-mimpi besar bangsa ini padam begitu saja. Jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan bagi siapapun di sekitar kita. Seperti pesan yang selalu beliau sampaikan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas antusiasme, perhatian, dan apresiasi teman-teman sekalian sepanjang presentasi biografi ini. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian saya, karena kesempurnaan hakiki hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, dan kecemerlangan adalah milik mereka yang tidak pernah lelah untuk terus belajar dan berjuang, seperti Bakarudin Yusuf Habibie. Sampai jumpa di puncak kesuksesan, dan mari kita terus lukis masa depan Indonesia dengan tinta emas prestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.